Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang topik refer to. Nah, apa itu refer to? Refer to dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai kata lain yang digunakan untuk merujuk pada seseorang atau sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, refer to itu terdiri dari refer to somebody atau refer to living things. Contoh untuk refer to somebody atau refer to living things. If a student parks a car on campus, who or she has to buy a parking sticker. Perhatikan kata yang dicetak tebal, a student dan he or she. Nah, kata he or she pada bagian akhir kalimat merujuk pada a student pada bagian awal. Contoh kedua, if students want to park on campus, they have to buy parking sticker. Perhatikan lagi kata yang di bold atau kata yang ditebalin, students dan they. Nah, kata they pada bagian akhir kalimat merujuk pada students pada awal kalimat. Nah, yang kedua yaitu refer to something. Contoh untuk refer to something, after buying some desks, Mabel put them in the cabinet. Nah, perhatikan lagi kata yang ditebalin, disk dan them. Kata them pada bagian akhir kalimat merujuk pada kata disk pada bagian awal kalimat. Nah, contoh yang kedua, this table is old, it needs to be repainted. Kata it pada kalimat kedua merujuk pada this table yang ada pada kalimat pertama. Nah, dari beberapa contoh yang diberikan, jelas ya bahwa kata yang digunakan untuk merujuk pada seseorang atau sesuatu itu harus berada pada posisi setelah yang dirujuk, atau dengan kata lain, kata yang dirujuk harus mendahului kata yang merujuk atau disebut dengan antecedent. Nah, apa itu antecedent? Antecedent yaitu kata yang mendahului atau yang berada sebelum yang lain. Dalam grammar, antecedent adalah sebuah kata atau frasa yang digantikan dengan kata lain dan penggantinya itu disebut pronoun. Nah, di sini ada beberapa jenis pronoun yang bisa teman-teman pelajari. Yang pertama itu adalah personal pronoun. Nah, personal pronoun terdiri dari kata I, you, we, he, she, it, dan they. Nah, dan yang kedua possessive pronouns. Ini terdiri dari my, your, our, his, her, its, their. Nah, kemudian yang reflexive pronouns itu terdiri dari myself, yourself, yourselves, ourselves, himself, herself, itself, dan themselves. Nah, demonstrative pronouns itu terdiri dari this, that, these, and those. Kemudian relative pronouns itu terdiri dari which, that, who, whom, whose, dan where. Nah, kemudian yang jenis yang selanjutnya yaitu singular indefinite pronouns. Ini terdiri dari kata another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, less, little, much, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, dan something. Nah, kemudian yang plural indefinite pronouns itu terdiri dari both, few, fewer, many, others, several, dan yang terakhir yaitu indefinite pronouns itu terdiri dari singular or plural. Itu terdiri dari all, any, more, most, no one, some, dan such. Nah, sekarang bagaimana kesesuaian nouns dengan antecedent? Nah, kata pronoun itu merujuk pada kata benda atau noun atau menggantikan kata benda tersebut. Maka Anda harus menggunakan pronoun yang tepat sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas kata benda mana yang dirujuk oleh pronoun yang Anda gunakan. Nah, pronoun harus sesuai dengan antecedent dalam dua hal. Yang pertama, number dan persons.
Nah, bagaimana kesesuaian dalam number? Jika pronoun digunakan dalam bentuk kata benda tunggal atau singular, maka digunakanlah singular pronoun. Nah, jika suatu pronoun merujuk pada kata benda jamak atau plural noun, maka gunakanlah plural noun. Contoh, if a student parks a car on campus, he or she has to buy a parking sticker. Nah, di sini pakai singular ya, singular pronoun. Dan yang kedua, if the students want to park on campus, they have to buy a parking stickers. Nah, ya, contoh kedua ini menggunakan kata plural noun ya. Nah, oke. Ini di sini harap diingat untuk indefinite pronouns Anda harus memastikan mana yang singular dan mana yang plural. Contoh, everybody should do his or her best. Jadi bukan their ya, karena ini pakai singular. Yang kedua, both were disappointed about their grades. Bukan pakai his atau her grades, karena ini pakai both artinya plural ya. Nah, selanjutnya kesesuaian dalam person. Person di sini merujuk pada penggunaan kata orang atau person. Bentuk pertama, I, me, our, all, our, dan lain-lain. Nah, bentuk kedua yaitu you, atau bentuk ketiga it, they, dan lain-lainnya. Nah, di sini contoh, when a person comes to class, he or she should have his or her homework ready. Yang salah, when a person comes to class, you should have your. Nah, ini salah ya. Ini salah, tidak seperti itu membuatnya. Nah, yang kedua, I should complete my homework. If I to do well in this class. Nah, yang salahnya, I should complete my homework. If you want to well this. Nah, pakai you. Kenapa pakai you? Tuh. Ya, oke. Nah, yang kedua, selanjutnya pronoun references yang rancu. Nah, di sini kalau teman-teman menemukan pronoun yang rancu seperti ini, contoh, sebuah pronoun harus selalu merujuk pada satu benda tertentu atau antecedent yang jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Nah, contoh, although the motorcycle hit the tree, it was not damaged. Nah, yang ini yang tidak serusak itu motorcycle atau tree, di sini agak rancu. Nah, kemudian I don't think they should show violence on TV. Siapa yang dimaksud dengan they? Di sini nggak jelas. Vacation is coming soon, which is nice. Apa yang nice? Nah, di sini rancu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, George walked in a national forest last summer. This may be his life's work. Kata apa yang dirujuk ke this? Nah, ini juga nggak jelas. Nah, if you put this sheet in your notebook, you can refer to it. Apa yang dirujuk oleh it? The sheet atau notebook. Nah, di sini juga rancu. Nah, sebenarnya jadi kalimat ini bagaimana dia agar tidak rancu, membuat kalimatnya menjadi benar. Yang pertama kita bikin menjadi although the motorcycle hit the tree, the motorcycle was not damaged. Nah, disebut ya the motorcycle-nya. Okay, I don't think TV show should show violence. Nah, ini udah benar. I am happy that vacation is coming soon. George worked in a national forest last summer. Working for the National Forest Department, maybe his life's work. If you put this handout in your notebook, you can refer to the handout whenever you need to. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.